Mana? Di akhir cerita, saya mau sharing terkait pandangan saya yang saya sampaikan di perhubungan tanggal 24 November ya. Gak tahu nih teman-teman kemarin ikut online nggak ya, karena katanya Pak Rizky sih diundang semua. Jadi ini tanggal 24 tuh kemarin saya diminta untuk memberikan pandangan tentang pengembangan perkereta apian DIY. Nah, kenapa saya sampaikan ke kalian? Karena ini terkait dengan public transport ya. Saya memberi judul itu adalah soal keharusan, apakah kereta api itu perlu dikembangkan gitu ya, keharusan, kemudian bagaimana peluangnya, kemudian kalau seandainya dikembangkan itu kira-kira tantangannya seperti apa. Nah, saya itu selalu kalau eh, memberikan paparan atau pandangan itu, background ini saya sesuaikan dengan apa, dengan materi yang akan saya bawakan. Jadi background ini foto saya di dalam kereta ini Pak Adi. Ya. Ya, sengaja saya ambil untuk paparan ini biar kelihatan dramatis gitu ya. Oke. Nah, dan saya biasanya memulai sesuatu itu penting atau tidak itu saya menyampaikan sebuah cerita soal momentum ya. Kalau terkait dengan public transport itu, saya punya data yang namanya apa? Green Global Greenhouse Gas Emission by sektor. Jadi data ini saya ambil dari World and Data gitu ya. Ini tahun 2020 bahwa emisi gas di dunia itu 72% itu disumbang karena pengeluaran energi, penggunaan energi. Nah, yang terbesar itu adalah yang dikeluarkan dari transport, sekitar 16,2%. Jadi transportasi itu menyumbang emisi gas itu ke dunia itu cukup besar. Jadi sekitar 16,2% itu dari transport. Dan ini kan menjadi perhatian yang sangat serius ya menurut saya. Jadi transportasi kita itu ternyata belum mengarah ke sustainable transportation. Jadi belum mengarah ke sana karena masih eh, masuk dalam kategori penyumbang emisi terbesar ya di dunia gitu. Nah, salah satu hmm, upaya untuk menekan ini itu ya hanya satu sebenarnya, ya harus menggunakan transport demand management. Jadi mengatur demand kan sering saya ceritakan ya bahwa oke lah orang itu boleh memiliki kendaraan pribadi, tapi penggunaannya itu harus ditekan gitu. Ya, transport demand management itu sebenarnya adalah diarahkan untuk bagaimana menekan eh, demand penggunaan private vehicle kan gitu. Jadi ini apa namanya backgroundnya kenapa transport demand management itu penting dan salah satu transport demand management itu adalah public transport. Nah, gitu. Nah, ini juga selalu saya ceritakan di awal bagaimana pentingnya public transport itu bahwa kondisi lalu lintas di DIY ini mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat grafik yang saya buat itu ya bahwa sekarang saya punya data dari tahun 2005 sampai 2020 ya. Tren kepemilikan kendaraan sepeda motor yang warna merah yang atas ini ya. Jadi DIY itu sekarang jumlah kendaraan bermotor di tahun 2022 itu 2,7 juta. Artinya kenaikannya itu adalah 7,59% per tahun di sepeda motor. Kemudian kendaraan mobil ya roda 4 ini private car gitu apa mobil lah ya kendaraan roda 4 itu kenaikannya itu 10,45% per tahun. Sekarang di DIY itu ada sekitar 415.000 kendaraan roda 4 yang terdata di BPS. Jadi data ini dari data BPS ya. Makanya saya sebutkan ini yang terdata di BPS. Belum lagi kendaraan-kendaraan yang plat non AB kan tentunya. Kalau yang terdata di BPS kan pastinya yang
plat AB gitu ya. Jadi terregister di DI. Sementara itu banyak sekali kendaraan dengan eh, plat kendaraan di luar Jogja itu juga ada di DI. Nah ini mungkin melihat pertumbuhan ini sih menurut saya mungkin teman-teman tidak belum begitu ini ya, belum begitu eh, memahami kalau kondisi seperti ini itu menurut pandangan saya itu memang sesuatu yang harus dipecahkan. Karena apa? Kalau kita bandingkan dengan populasi DIY saat ini, di tahun 2023 ini sambil datanya, itu penduduk DIY itu sekarang 3,7 juta. Ya, sekitar 3, ini data BPS ya, 3761.870. Dan pertumbuhannya, penduduknya itu 1,44%. Ini dilihat dulu aja dari pertumbuhannya, penduduknya 1,44, sementara kendaraan sepeda motornya itu sepeda motornya itu 7,59%. Nah, dari total 2,7 juta kendaraan bermotor itu, artinya 72%, sekitar 72% penduduk DIY itu sudah memiliki motor, ya kan? Jadi dari total jumlah penduduk itu sudah ada 72% sepeda motor dan apa mobil pribadinya itu sekitar 11%. Nah, kalau kita coba berandai-andai dengan pertumbuhan linier, penduduknya linier, kemudian kendaraan sepeda motornya, mobilnya linier, di tahun 2028 hingga tahun 2230 itu, kira-kira jumlah penduduk DIY itu 4,04 juta, sementara sepeda motornya itu sekitar 3,9 juta. Artinya jumlah penduduk itu hampir menyamai jumlah sepeda motor. Kebalik ya. Nah, jumlah sepeda motor itu hampir menyamai jumlah penduduk. Hampir 1:1 di tahun 2028 sampai 2030. Jadi bayangkan ya bahwa nanti di 2030 satu orang satu motor di DIY itu. Ya, dengan asumsi pertumbuhannya itu anu ya, linear gitu. Artinya nanti teman-teman selalu saya bilang juga ke teman-teman perhubungan ya, joknya itu gini. Jadi jangan heran kalau nanti di tahun 2030 itu akan melihat bayi itu naik motor gitu ya. Ya karena 1:1 kan gitu. Atau orang usia lanjut itu naik motor. Ya itu hanya joke tapi kira-kira seperti itulah ya. Nah ini sesuatu yang harus diatasi kan gitu. Ya kemudian pertanyaannya mana yang bisa menjadi solusi kan gitu. Kalau pemerintah itu selalu memfasilitasi private vehicle, kejadiannya akan seperti yang di tengah ini. Nah, coba bayangkan kalau ini kira-kira dihitung itu sekitar 50 kendaraan mobil. Kalau okupansinya per mobil itu 2 orang, itu artinya seluas ini itu bisa mengangkut 100 penumpang yang warna hijau ini ya. Ini yang gambar mobil. Nah, coba bandingkan kalau di sebelahnya itu kan ada bus, nih, jalur bus. Jalur bus itu kita hanya butuh 2 bus untuk mengangkut 100 penumpang. Nah, sebelah kanannya lagi itu ada jalur kereta. Kita hanya butuh satu gerbong atau sekitar satu kereta gerbong lah ya. Itu 100 penumpang. Nah, tentunya yang menjadi solusi ya pasti public transport atau kereta api. Nah, public transport itu maksudnya bus atau kereta api. Ya, pokoknya public transport kan gitu. Nah, kalau melihat gambar ini jelas bahwa solusi kemacetan itu yang berdampak ke macam-macam hal itu ya hanya public transport gitu. Atau unmotorized paling sebelah kiri nih, sepeda, jalan kaki dan sebagainya. Tapi untuk jarak jauh, sedang dan jauh kan tentunya tidak memungkinkan kan ya hanya kalau hanya sepeda kalau jalan kaki. Nah ini yang menjadi solusi kan gitu. Nah kalau kita jadi solusi kemacetan yang diakibatkan oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi, mau tidak mau adalah dengan penerapan transport demand management, salah satunya adalah eh, memprimadonkan public transport. Membuat public transport itu jauh lebih baik, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, sehingga
masyarakat itu mau menggunakan public transport. Jadi public transport itu harus jadi sesuatu yang primadona. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara salah satu public transport kita itu adalah soal adalah eh, rail transport atau kendaraan berbasis rel ya, kendaraan umum berbasis rel. Kalau dibilang kereta api itu sekarang agak aneh ya istilah kereta api itu ya, karena sekarang keretanya itu nggak pakai api masalahnya. Jadi kita harus bicara dulu, kalau kita bicara public transport, utamanya kereta api, kita harus bicara keuntungannya dulu kan, benefitnya dulu kira-kira apa sih. Nah, saya mencoba mencari beberapa literatur gitu ya. Beberapa keuntungan terkait dengan rail transport itu, yang pertama adalah soal cost effectiveness, kemudian eh, rail transport itu high capacity, high carrying capacity, kemudian dia juga environmentally friendly, kemudian reliable dan safety. Jadi paling tidak ada satu, dua, tiga, empat, lima eh, benefits dari penggunaan rail transport. Jadi kita coba lihat satu-satu ya. Cost efektif. Jadi kalau cost efektif itu, kalau kita bicara di era modern saat ini, yang disebut cost itu ya travel time, gitu ya. Kalau orang modern itu yang disebut cost itu ya travel time. Jadi pasti kita bicara travel time. Nah, saya punya data perbandingan antara travel time dan travel distance berbagai macam kendaraan yang saya ambil dari Yan L tahun 2000. Jadi grafiknya seperti ini. X-nya itu adalah travel distance, kemudian Y-nya itu adalah travel time. Nah, ini ada data hubungan antara travel distance dan travel time dari beberapa kereta api, jenis kereta api. Yang warna hitam strip-strip ini adalah railway dengan kecepatan 200 kilometer per jam. Nah, 200 sampai 160 kilometer per jam. Jadi kelihatan ya, jadi mulai kalau jadi eh, ini bacanya gini. Di titik awal, kalau titik awal itu kan titik 90 ya, 90 menit. Jadi kereta api itu kira-kira penyiapan siap untuk berangkat itu sekitar 90 menit kan gitu. Ya kan? Nah, terus dia naik-naik sesuai dengan distance-nya. Ya, sesuai dengan distance-nya. Travel time-nya itu menyesuaikan distance-nya. Demikian juga dengan yang high speed railway yang kecepatan hingga 250 km per jam. Yang merah itu yang bagian bawah adalah yang high speed railway yang kecepatannya 300 km per jam. Nah, kemudian kita bandingkan, ini juga ada data yang warna hijau, garis warna hijau ini adalah hubungan antara travel distance dan travel time kereta mobil, mobil pribadi dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Kalau dilihat dari grafiknya ini, terlihat bahwa titik awal itu kan ada di nol nih. Artinya kendaraan pribadi itu ya begitu masuk garasi, kemudian ngegas ya pokoknya sesuai lah ya travel distance dengan travel time-nya. Dan dia akan terus naik gitu, tapi sampai jarak tertentu. Ini katakanlah kita punya titik di pertemuan antara garis railway yang 200 km per jam gitu dengan garis hijau eh, persamaan travel distance dan travel time dari mobil itu di X-nya 120. Artinya ketika di travel distance 120 km, kereta api itu lebih efisien. Jadi kalau lebih dari 120 meter itu, 20 kilometer itu, kereta api jauh lebih efisien daripada eh, kendaraan pribadi kan gitu, ya kan? Kendaraan pribadi. Karena di sini kan dia travel time-nya semakin naik, tapi kalau yang kereta api itu kan landai gitu. Ya, ini ada di titik pertemuannya itu ada di 120 kilometer.
Jadi kalau kondisi ini di bawah 120 kilo itu pasti orang kecenderungannya memilih kendaraan pribadi daripada kereta api. Nah gitu, gampangnya seperti itu ya. Nah, kemudian di titik 80 itu adalah titik keseimbangan antara yang highway speed kereta api dengan eh, mobil gitu. Jadi kalau eh, lebih dari 80 kilo, kalau kita bicara travel time, ini kecenderungannya orang itu memilih yang high speed railway gitu. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, ini yang warna kuning itu, yang saya blok warna kuning itu adalah area yang efisien kan gitu. Jadi kereta api itu efisien jika dia jaraknya itu lebih dari 120 kilometer. Dari gitu ya. Nah, ini kalau dibandingkan dengan bus, kemudian dengan plane, kira-kira seperti itu ya. Bus itu sampai saat ini tidak akan pernah mengalahkan efisiensinya, maksudnya gini, bus tidak akan pernah mengalahkan efisiensi dari kendaraan pribadi, mobil. Karena grafiknya itu bus selalu di atasnya yang warna hijau ini kan, gitu. Ya, karena dia menggunakan jalur yang sama dengan apa? Jalur yang sama dengan private car kan gitu. Jadi tidak bisa membandingkan antara bus dengan kendaraan pribadi karena pasti akan menang kendaraan pribadi ya secara travel time-nya. Nah, ini ada beberapa titik pertemuan gitu ya. Kalau dengan pesawat itu efisiensinya di lebih dari 200 kilometer per kilometer. Jadi pesawat itu lebih efektif dibandingkan mobil itu kalau jaraknya lebih dari 240. Dan seterusnya ini ada beberapa titik keseimbangan. Nah, yang jadi masalah banyak perjalanan itu yang di bawah 140 kilometer kan. Nah, kalau di bawah 100 kilometer itu hampir semuanya itu efisien yang ada di mobil gitu kan, kendaraan pribadi kan gitu. Nah, yang jadi masalah kan itu. Nah, bagaimana agar kereta api itu bisa lebih efisien daripada mobil di jarak tempuh kurang dari 140 kilometer. Nah, ini TDM rule itu bermain di ini, gitu, di range ini. Jadi TDM itu tidak ngurusi yang jarak jauh ya, tapi TDM itu mengurusi yang jarak dekat gitu. Gitu karena tetap lebih efisien menggunakan kendaraan pribadi di Indonesia itu daripada menggunakan angkutan umum kan gitu. Nah, ini TDM makanya TDM itu bermainnya itu di situ gitu. Ini kira-kira apa ya soal cost effectiveness dan kereta api itu kalau apa di jarak-jarak lebih dari 140 kilo itu jauh lebih efisien dari kendaraan-kendaraan yang lain lah intinya. Gitu ya. Jadi boleh dikatakan yang di sini kereta itu menang pada jarak jauh, tapi di jarak dekat dia masih kalah dengan kendaraan pribadi. Ya soal cost effectiveness. Kemudian kalau kita lihat dari benefit high carrying capacity-nya, ini ada data eh, untuk mengangkut 50.000 orang per jam per direction. Ini kira-kira kita butuh itu kalau menggunakan kendaraan pribadi itu, kalau dijajar itu ya, kira-kira kita butuh 175 meter. Apa, eh, walaupun ya ekstrim ya perbandingannya. Kalau kita menggunakan hanya car, only car. Tapi kalau kita menggunakan bus, kan hanya butuh 2 bus per jam per direction, ya kan? Nah, ini kalau dibandingkan space di jalan tuh kira-kira seperti inilah. Jadi memang eh, carrying capacity kereta api itu jauh lebih tinggi daripada kendaraan pengangkut lain kan gitu. Karena dia bisa sangat panjang kan gitu. Ya, intinya butuh space lebarnya itu lebih rendah daripada yang lain. Ini kira apa yang berarti di sini kereta api itu the best lah ya. Dilihat dari high carrying capacity. Nah, tentunya high high carrying capacity itu mempengaruhi soal transportation cost, soal impact congestion dan sebagainya. Ya, ini dari high carrying capacity. Nah, kemudian dilihat dari yang lain soal environmentally friendly. Saya punya data dari Visual Capitalist. Ini saya download juga di November tentang the carbon cost of transportation. Jadi hitungan CO2 emission per passenger per kilometer dari beberapa kendaraan. Jadi mulai dari
short haul flight, medium car, sampai train gitu ya. Kita urutkan dari yang paling menimbulkan emisi per passenger per kilometer. Jadi ini yang ini kira-kira urutannya. Yang paling tinggi itu adalah short haul flight. Itu menghasilkan 255 gram CO2 emission per passenger per kilometer. Kemudian memang kereta api itu yang menyumbangkan emisi yang terendah, yaitu 41 gram per CO2 emission per passenger per kilometer. Oke. Medium car itu termasuk tinggi, sekitar 192. Kemudian medium car dengan diesel itu 171 dan seterusnya. Ya, paling tinggi itu memang pesawat. Kemudian yang menjadi perhatian itu adalah medium car dengan gasoline. Oke. Electric vehicle itu ternyata juga mengeluarkan emisi juga walaupun kecil ya, 53 gram. Ini dilihat dari environmentally friendly-nya memang kereta api itu jauh lebih efisien lah ya daripada yang lain. Kemudian dilihat dari benefit yang lain soal reliabilitasnya. Reliable itu sebenarnya soal apa namanya ketepatan dia terhadap waktunya. Nah ini ada yang unik ini. Ini data ini dari apa kepala stasiun di Ukraine Ukraine. Jadi dia itu eh, kalau lagi gabut gitu ya, kemudian dia itu menghitung gitu terkait dengan delay dari arrive dan delay dari departure. Dari selama berapa ini? 114 kereta. Jadi dia itu eh, gabut kan gitu, terus dia duduk ngitungin 114 kereta yang datang di stasiunnya dia gitu. Itu 99% itu datang tepat waktu, on time. Jadi dari 114 itu yang delay itu hanya satu. Nah, total delay-nya itu hanya 5 menit. Dari 144 itu, jadi hanya satu yang delay itu 5 menit. Gitu ya. Arrival. Kemudian dia juga membandingkan soal keberangkatannya. Dari 114 itu, yang delay itu keberangkatannya itu 4. Artinya 96% itu tepat. Total dari delay at departure-nya itu 20 menit, 20 menit. Nah, ini menunjukkan bahwa kereta api itu memang memiliki reliabilitas yang tinggi. Ya karena lainnya itu kan dedicated gitu ya. Ini contoh di Ukraine. Ya. Kalian kalau mau nyoba di Jogja boleh saja sih kalau gabut kemudian duduk di stasiun gitu ya. Terus ngitungin gitu. Niru ini kepala stasiunnya Ukraine Railway itu kan. Nah, sekitar berapa sehari lah ya ngitungi jumlah itu kemudian berapa delay-nya gitu. Jadi dia tidak berdasarkan anu ya, based on data dari apa sistem stasiunnya, tapi dia hitungin gitu. Gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Kemudian kalau dilihat dari safety-nya itu ukurannya adalah passenger deaths. Jadi jumlah kematian per 1 billion passenger mile. Ini data tahun 2000 sampai 2009, saya ambil dari Washington Post ya. Ini angka kecelakaan tertinggi yang mengakibatkan kematian. Jadi kecelakaan itu dihitung kalau mati gitu maksudnya. Memang paling tinggi itu adalah motorcycle. Motorcycle itu hingga 212 passenger death per billion ya, atau passenger mile. Itu paling tinggi itu memang sepeda motor. Ya ini semua data menurut saya hampir seperti itulah. Kemudian kendaraan mobil. Mobil itu 7,28, train itu 0,43, bus itu 0,11, yang paling kecil memang apa pesawat itu hanya 0,07. Jadi boleh dikatakan tapi train itu termasuk eh, safety-nya itu bagus lah ya, safety-nya itu bagus. Ya, memang paling bagus adalah plane ya, ke apa namanya ke pesawat terbang. Nah, kemudian saya coba membandingkan dari kelima tadi itu, kalau dihitung berdasarkan ukuran ya 1 sampai 3, memang yang tadi masih dipertanyakan adalah soal cost effectiveness karena dia masih
dibandingkan dengan kendaraan pribadi itu pada angka 140 kilometer itu masih efisien kendaraan pribadi gitu. Nah, ini masih menjadi PR. Kalau yang lain, high carrying capacity, environmentally friendly, reliabilitasnya, safety-nya itu ya bisa kita katakan bisa dinilai maksimal lah dia dibandingkan kendaraan yang lain atau moda yang lain itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi memang PR-nya adalah soal cost effectiveness. Jadi boleh dikatakan bahwa kendaraan kereta api itu ya mempunyai benefit yang tinggi lah gitu ya. Nah ini makanya saya sampaikan biggest challenge-nya itu adalah implementing CDM to ensure the cost of using train is much lower than private vehicle. Jadi bagaimana memastikan biaya penggunaan train itu harus lebih rendah daripada private vehicle untuk mengatasi tadi yang range di bawah 140 kilometer itu gitu ya. Nah, kemudian saya menyampaikan bahwa kemudian bagaimana strategi areanya karena ini pembicaranya terkait dengan Borobudur, Yogyakarta, Prambanan. Saya diminta untuk memberikan pandangan terkait dengan pengembangan kereta api di kawasan Borobudur, Yogyakarta, Prambanan yang notabene-nya Borobudur, Yogyakarta, Prambanan itu adalah merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Saya menyebutnya adalah eh, BYP Plus. BYP Plus itu ya berarti tambahan ke area yang lain gitu ya. Tidak hanya Borobudur, Yogyakarta, Prambanan, tapi BYP Plus. Nah ini ada yang unik fakta di DIY. Mungkin kalau teman-teman Jogja, ada yang Jogja, mungkin belum pernah tahu, bahwa Jogja itu ternyata mempunyai memori kereta api yang cukup luar biasa. Jadi kalau teman-teman mau bernostalgia, ada beberapa artefak stasiun, ternyata ada jalur kereta api Jogja yang ke arah selatan, serta ke arah utara sampai ke Muntilan Magelang, sampai Ambarawa sana. Nah ini sampai ke bagian selatan ini kan daerah anu ya, Parangtritis, Randaan gitu ya, ke bawah ini, Wates, terhubung ke arah mana ini? Ya, ke arah Jalan Wates. Ini ternyata ada jalur kereta api nih, dulu dibuat Belanda. Dan artefaknya itu masih ada ini, Mas. Ya, contoh ini ya, ada stasiun Palbapang. Ya, jadi ini jalurnya itu mereka menyebutnya Jogja Sewu Gelur. Nanti coba cek di internetnya. Ini ada stasiun Palbapang, masih ada artefaknya kalau mau dilihat di daerah Palbapang ada. Kemudian yang sebelah bawah ya. Kemudian ada stasiun Bantul ya, atas ini stasiun Bantul, masih ada juga artefaknya dekat di alun-alun Bantul. Kemudian kalau ke arah utara ini ada artefak stasiun apa ini? Stasiun atas itu stasiun Muntilan ya, Muntilan ya. Nah ini beberapa artefak tuh masih ada. Jadi ada jalur kereta api yang dari Sewu Galur ke arah Jogja, kemudian ke arah utara. Ya ini untuk dekat Borobudur ya, KSWN Borobudur. Jadi Jogja itu ternyata punya train memories yang luar biasa juga ya. Dulu dibangun Belanda itu memang awalnya untuk memfasilitasi perkebunan tebu ya, perkebunan tebu. Tapi keretanya itu bukan kereta tebu, kereta memang untuk mengangkut penumpang gitu ya. Jadi luar biasa ini Belanda itu sudah memikirkan sampai seperti itu. Nah, salah satu keuntungan dijajah Belanda itu adalah kita punya jalur kereta api kan gitu. Nah, mungkin kalau nggak di jalur jajah Belanda, mungkin kita nggak punya kereta api kan gitu. Ya ada untungnya kan gitu. Nah ini sejarahnya. Kemudian ini memang ada rencana eh, di KSPN kita itu mau dihidupkan lagi jalur-jalur kereta api itu. Jadi ini saya ambil juga dari Integrated Tourism Master Plan. Jalur kereta api existing itu yang warna hitam ini, yang coret-coret. Kemudian memang ada rencana menghidupkan rute baru, oh bukan rute baru, reaktivasi. Ya, reaktivasi itu yang tadi yang jalur-jalur saya sebutkan itu yang warna merah strip-strip ya, mulai dari Borobudur, Magelang, Jogja, Jogja ke arah Bantul, terus ke arah YIA itu memang akan dihidupkan lagi rencananya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi beberapa apa benefit, kita juga bicara peluangnya. Kalau kita bicara soal potensi demand, itu kita mungkin bisa mengambil demand itu dari kalau kita bicara pariwisata ya, soal
kunjungan wisata. Contoh lah ya ke Borobudur. Saya itu punya data kunjungan wisata Borobudur itu terkait eh, ini data ini adalah data sebentar, jumlah kendaraan yang masuk ke Borobudur. Sampai tahun 2019 belum COVID, jumlah kendaraan yang masuk ke Borobudur per tahun itu sekitar 328.000. 328.000. Ini data ini ada di lokernya parkir ya, belum yang parkir tempat lain. Kemudian setelah COVID itu memang turun tajam gitu sampai ke titik B ini, ya, ke titik B ini. Nah, prediksi saya kalau eh, pertumbuhannya sama, kemudian dia basisnya mulai dari 0B ini, dia akan tumbuh di warna kuning ini. Tapi kalau prediksi kemudian berdasarkan titik awalnya itu titik A ini, dia akan prediksinya seperti ini. Tapi kalau tumbuhnya itu berdasarkan tumbuh warna optimis, kemudian dia sesuai dengan garis awal warna merah ini, dia akan tumbuh di garis warna merah tebal ini. Ya. Nah, potensi ini bisa menjadi potensi penumpang dari kereta api. Jadi bayangkan kalau katakanlah sekitar 300 ribuan ya. Kalau katakanlah okupansinya 4 itu kan berarti sekitar 1,2 juta. Ya, sekitar 1,2 juta. Ya, itu potensi katakanlah 10% itu naik kereta api, tentunya itu bisa menjadi potensi yang luar biasa. Gitu ya. Nah, ini salah satu potensi gitu ya. Ini perkiraannya kan gitu. Kalau ada 300 ribu kendaraan, okupansinya 4 orang, berarti kan sekitar 1,2 juta orang. Asumsinya, asumsi kalau ini adalah 3 bulan peaknya flat, berarti sehari itu ada sekitar 13 ribu orang per hari. Ya, itu bisa bayangkan aja berapa daya angkut kereta harus mengangkut 13 ribu orang per hari kan. Gitu. Nah, ini potensinya. Tapi kalau di Borobudur itu juga ada tantangan. Tantangannya itu bahwa Borobudur itu sekarang kan menjadi apa namanya World Heritage yang diakui oleh UNESCO. Jadi Borobudur itu punya zona seperti ini, zona pengembangan seperti ini yang di dalam zona ini itu pengembangannya itu harus terukur atau terawasi oleh UNESCO. Jadi tidak bisa sembarang nih membangun di sini. Boleh nggak kira-kira kereta api itu kemudian membangun di area-area ini gitu ya? Boleh nggak bisa masuk ke Borobudur enggak dan sebagainya. Ya, ini keterbatasannya seperti itu. Jadi ada peluang tapi juga ada tantangannya seperti itu. Nah, ini juga saya punya apa beberapa asal tujuan wisata. Ini juga bisa menjadi peluang dari kereta api gitu ya. Ini beberapa titik zona asal tujuan wisata yang terkait dengan Borobudur, Yogyakarta, Prambanan. Ini beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi yang ada potensi itu adalah Magelang, Borobudur, Jogja, Kaliurang, di Jogja, Prambanan, Bantul itu ternyata memang ada peluang yang bagus. Makanya Belanda waktu itu membangun kereta api ke arah Bantul ya. Dan memang kemarin saya ngobrol dengan Pak Rizky ya. Pak Rizky kan ada pengembangan bus ke arah Bantul. Itu ternyata juga ramai ya ternyata ke arah Bantul. Tuh. Nah ini artefaknya ya. Heritage of Public Transportnya. Nah ternyata ada jalur Jogja Sewu Galur gitu ya. Ini beberapa artefak stasiun yang masih ada. Kalau kalian mau pengen lihat-lihat bisa kalian telusuri gitu. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa eh, tinggal anu kan keberanian dari kereta api kan. Kereta api itu apakah akan hanya di apa ya, dipertahankan sebagai heritage, artinya ya itu sebagai sejarah saja. Kemudian orang datang ke sana melihat itu, ya melihat stasiunnya itu hanya sebagai sejarah atau dia akan dihidupkan lagi untuk bisa dijadikan public transport. Karena itu kan tinggal pilihan pemerintah kan. Walaupun saya sampaikan bahwa kebutuhan untuk angkutan umum itu sudah sangat urgent karena kondisi transportasi kita dengan pertumbuhan
private vehicle-nya sudah sangat tinggi itu, mau tidak mau public transport itu betul-betul harus menjadi primadona kan. Ini ada Jogja Sewu Galur Mas. Nanti kalau kira-kira pengen main mencari. Nah, kemudian yang lebih penting lagi saya sampaikan bahwa kebutuhan tentang airport train. Ya, dia sebagai salah satu pemadu moda apa namanya? Ya, untuk menghubungkan antar moda. Jadi ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak gitu. Alhamdulillah Jogja itu sudah punya airport train yang bisa nanti mengatasi atau kan keuntungannya dan airport train itu adalah satu lebih faster lah, lebih cepat ya. Kalau sekarang Jogja ke Bandara YIA itu kan hanya sekitar 40 menit. Ya kalau menggunakan kendaraan pribadi mungkin bisa lebih dari ya sekitar 1,5 jam ya, 1 sampai 1,5 jam. Kemudian tentunya karena dia dedicated lane, ya, dia akan terhindar dari rush hour traffic gitu ya. Yang tadi disampaikan ada reliable schedule, yang mesti more reliable schedule. Hampir saya kalau naik kereta api bandara itu saya belum pernah mengalami delay sih, jelas ya. Kemudian bisa apa frekuensinya bisa jauh lebih tertata. Jadi itu yang saya sampaikan di perhubungan tanggal 24 November. Memang sengaja saya sampaikan ke teman-teman sebagai akhir dari kuliah dan untuk direnungkan di long weekend teman-teman sekalian bahwa kebutuhan public transport itu sudah sangat mendesak lah ya. Jadi kalau nanti harapan saya kalau teman-teman jadi pejabat, amin gitu ya, ya paling enggak lebih apa, lebih cenderung ke kebijakan yang sifatnya adalah sustainable transportasi. Gitu ya teman-teman. Memang hari ini saya sengaja bercerita ke kalian biar kalian tidak perlu menyampaikan pendapatnya, gitu. Biar kalian cukup mendengarkan cerita saya yang saya rekam gitu. Nanti bisa menjadi teman tidur gitu. Ya, oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Karena ini apa long weekend, tentunya kalian pengen malam ini beristirahat. Mungkin besok pagi sampai tanggal 26 kalian ada yang punya rencana perjalanan jarak jauh dengan keluarga atau pengen face dengan kemacetan di kota Yogyakarta, jadi perlu istirahat ya kali malam ini. Oke. Oke, oke gitu, Mas dan Mbak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan ke kalian semua. Oke ya, saya kira itu. Mohon maaf karena sudah mengganggu malam weekendnya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke ya, izin live meeting, Mas dan Mbak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Ya, Pak. oke.